Uang saku dinaikin dengan ekstrim. Ya, dulu di Pemon cukup mahal sebetulnya, tapi ya saya harus lakukan itu. Rekomendasi Sintayong PSSI tunjuk pengganti pelatih di SEA Games 2023. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan sedikit memberikan bocoran terkait pengisi jabatan pelatih Timnas Indonesia di SEA Games 2023. Sebagai informasi, tahun depan Sintayong akan fokus untuk menangani Timnas Indonesia U20 yang akan berlaga di Piala Dunia 2023. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut juga dihadapkan Piala Asia U20 dan juga Timnas Senior. Melihat jadwal yang begitu padat, Sintayong dianggap tak mungkin masuk untuk menangani dua kelompok timnas itu secara bersamaan. Karenanya tanggung jawab untuk memimpin tim di SEA Games 2023 diberikan kepada orang lain. Iwan Bule mengisyaratkan bahwa kursi pelatih Timnas Indonesia di SEA Games tahun depan akan diamanatkan kepada Nova Arianto. Kemarin baru didiskusikan di Bali dengan Sintayong. Dia akan menunjuk asisten tetapi tetap di bawah kendalinya. Bocoran kemarin akan diserahkan ke Nova Arianto, tapi kami belum memutuskan. Ucap Iwan Bule dilansir dari Bola Sport. Di lain sisi, penunjukan Nova Arianto tentu bukan tanpa alasan. Legenda timnas tersebut memiliki pengalaman dan jam terbang sejak Sintayong menangani skuad Garuda. Bahkan Nova Arianto sempat bersama asisten pelatih Zenan Radonjic dan Bima Sakti untuk menangani Timnas U20 di ajang Thailand Cup beberapa waktu lalu. Meski begitu, Iwan Bule menegaskan hal ini belum final, sebab PSSI akan menggelar rapat exco terlebih dulu untuk menunjuk Nova Arianto. Adapun SEA Games 2023 juga berlangsung pada 5 hingga 17 Mei mendatang. Sementara Piala Dunia U20 bakal bergulir pada 20 Mei sampai dengan 11 Juni 2023. Sebelum dua agenda tersebut, Sintayong akan memimpin Timnas U20 Indonesia di ajang Piala Asia U20 yang akan digelar di Uzbekistan pada Maret tahun depan. Untuk Piala Asia, Timnas Senior sendiri kemungkinan besar akan diundur pada tahun 2024, mengingat ajang tersebut akan diselenggarakan di Qatar. Fakta jelang laga pembuka Timnas Indonesia versus Kamboja. Pertama, Timnas Indonesia tak jalani laga uji coba. Hampir seluruh kontestan Piala AFF 2022 menjalani pertandingan uji coba untuk mengukur sejauh mana kemampuan dan performa mereka sebelum tampil di ajang 2 tahunan ini. Myanmar, Thailand, Vietnam, Malaysia hingga Singapura tercatat masing-masing sudah menjalani 2 laga uji coba dalam 1 bulan terakhir. Namun lain daripada yang lain, Timnas Indonesia memutuskan tidak jalani laga uji coba. Pasukan Sintayong justru fokus untuk berlatih baik secara fisik, mental maupun teknis selama TC. Meski tanpa laga uji coba, Timnas Indonesia tetap optimis akan meraih hasil yang maksimal di gelaran Akbar Asia Tenggara itu. Kedua, digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia sempat jadi sorotan lantaran belum menentukan stadion untuk laga kandang mereka di Piala AFF 2022. Beberapa nama stadion jadi opsi laga kandang Timnas Garuda, misalnya Stadion Patriot Candrabaga, Stadion Pekansari, Stadion Gelora Bung Karno, hingga Jakarta International Stadium. Hingga akhirnya tepat 28 November kemarin, PSSI melalui Sekjen Yunus Nusi menetapkan bahwa Timnas Indonesia akan menggunakan Stadion Gelora Bung Karno atau SUGBK untuk Piala AFF 2022 atas dasar restu dari Menpora. Yunus Nusi menjelaskan penggunaan GBK tidak hanya saat Timnas Indonesia melakoni laga home di babak penyisian. Selain melawan Kamboja, Timnas Indonesia juga akan menjamu Thailand. Nantinya, Stadion GBK juga disiapkan saat Timnas Indonesia melenggang ke babak semifinal dan final.
ketiga bakal dihadiri penonton. Kabar gembira untuk pecinta sepak bola tanah air lantaran laga kandang Piala AFF 2022 antara Timnas Indonesia versus Kamboja yang dilangsungkan di SUGBK boleh dihadiri penonton. Sebelumnya sempat terdapat beberapa spekulasi yang akhirnya Ketua Umum PSSI Iwan Bule mengkonfirmasi bahwa laga kandang Timnas Indonesia mendapatkan izin keamanan dari Polri. Tentu hal ini menjadi pengobat rindu bagi fans Garuda untuk menonton aksi perjuangan Witan dan kawan-kawan. PSSI turuti 5 permintaan Timnas Indonesia, target juara jadi harga mati. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengabulkan 5 permintaan pemain Timnas Indonesia sebelum bertanding di Piala AFF 2022. Permintaan tersebut diantaranya ialah adanya supporter di laga kandang Timnas Indonesia. Sebelumnya PSSI kesulitan untuk mendapatkan izin keramaian dari pihak kepolisian pasca tragedi Kanjuruhan. Namun, usaha untuk meminta izin ini juga membuahkan hasil. Meskipun penonton atau supporter yang ingin menyaksikan perjuangan Timnas Indonesia hanya terbatas. Permintaan kedua adalah sarana pelatihan yang digelar di Bali. Selama di Bali, Timnas Indonesia menggunakan lapangan latihan milik Bali United. Para pemain Timnas Indonesia mengaku senang bisa berlatih di tempat yang sangat bagus. Sedangkan permintaan ketiga yakni uang saku pemain Timnas Indonesia. Iwan Bule pun mengaku sudah menambahkan uang saku ke semua pemain Timnas Indonesia. Meski begitu, jumlah uang sakunya tidak disebutkan oleh pria asal Jakarta itu. Sedangkan permintaan selanjutnya yaitu penginapan di Jakarta. Iwan Bule menjelaskan pemain Timnas Indonesia akan tidur di Hotel Fairmont. Walaupun cukup mahal tapi tidak masalah untuk mereka. Dan permintaan kelima atau permintaan terakhir, yakni PSSI harus menyiapkan pesawat pribadi guna membawa Timnas Indonesia melakukan laga tandang. Dengan dikabulkannya 5 permintaan itu, Muhammad Iryawan terus saja mempunyai sebuah harapan besar ke Timnas Indonesia. Muhammad Iryawan hanya ingin tim asuhan Sintayong itu menorehkan prestasi gelar juara Piala AFF 2022 yang belum satu pun didapatkan Timnas Indonesia sejak 1996.